Wali Kota Bukit Tinggi kini harus berurusan dengan polisi usai menyebut seorang ibu incest dengan anak laki-lakinya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak terima, keluarga melaporkan wali kota dengan tuduhan pencemaran nama baik. Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, dilaporkan ke polisi. Laporan ini buntut dari ucapan Erman soal hubungan incest seorang ibu dan anak kandungnya. Ucapan itu dilontarkan Wali Kota Erman Safar saat acara sosialisasi pencegahan pernikahan anak di rumah dinasnya Rabu 21 Juni. Erman mengatakan hubungan incest ibu anak terjadi saat sang anak laki-laki itu masih duduk di bangku SMA. Tak terima, keluarga pihak ibu melapor ke polisi. Artinya ibu keberatan dengan apa yang disampaikan Pak Wali Kota? Iyalah, karena itu ada isu apa itu namanya tentang pencemaran nama baik gitu, incest. Apa bu katanya bu? Anak sendiri berhubungan intim dengan ibunya, Dengan ibu. ibu kandungnya. Padahal Tidak ada. Anak ibu sekarang di mana bu? Di IPWL, di Parit Putih. Jadi ceritanya itu sebetulnya gimana bu? Menurut ibu? Hayalan si Mungkin iya itulah, mungkin hayalan anak yang tidak apa namanya, tidak waras buat laporan, dan kaum adat tidak menerima. Itu kan merusak pribadi, pencemaran nama baik, agama, keluarga kami, ekonomi kami. Maka kami sama sekali tidak ada hal seperti yang dilaporkan di media sosial selama ini. yang diberitakan lah. Ada. Kemudian yang kedua, kami nanti tadi juga berharap segera diselesaikan masalah ini dan dikembalikan nama baik keluarga kami di lingkungan masyarakat. Sampaikan tadi bahwa memang kondisi kejiwaannya memang tidak stabil, jadi kadang apa yang disampaikannya sekarang 10 menit lagi beda-beda. Jadi Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, membenarkan ucapannya soal hubungan incest ibu dan anak di wilayahnya. Erman bilang informasi itu ia dapat langsung dari sang anak yang mengaku bersetubuh dengan ibu kandungnya. Awalnya saya mendapatkan informasi dari lembaga resmi yang memperoleh izin dari Kementerian Sosial bahwa ada warga kami, warga Kota Bukit Tinggi, yang sedang direhabilitasi di tempatnya. Lalu saya berkunjung ke sana. Dalam kunjungan itu sebelumnya sudah disampaikan oleh pengelola, diduga ada perbuatan salah satu anak di dalamnya itu yang melakukan hubungan dengan ibunya. Lalu saya tanya langsung kepada anak. Si anak menyampaikan hal yang sama dan itu mengagetkan saya. Perbuatan ini harusnya tidak terjadi lagi di tengah masyarakat kami. Erman juga mengaku telah melaporkan kasus ini ke Polresta Bukit Tinggi untuk diproses secara hukum. Beberapa waktu kemudian sudah menghubungi pihak Polresta Bukit Tinggi untuk ditindaklanjuti secara hukum. Dan sampai saat ini, kasus ini sedang dalam penyelidikan. Belum ada keterangan dari Polresta Bukit Tinggi menyatakan bahwa ini hoax, ini bohong. Belum pernah ada. Polisi menyebut telah memeriksa anak yang diduga melakukan incest dengan ibu kandungnya. Namun keterangan sang anak kerap berubah-ubah. Tak hanya itu, polisi juga akan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Barat soal tuduhan pencemaran nama baik dengan terlapor Wali Kota Bukit Tinggi. Itu laporan yang kami terima hari ini, 2 laporan pengaduan yang kami terima hari ini, itu terkait dengan pemberitaan bohong, pernyataan yang disampaikan oleh kepala daerah di Kota Bukit Tinggi terkait dengan adanya dugaan perbuatan incest yang terjadi di Kota Bukit Tinggi, itu antara anak dan orang tua kandung. Yang informasi di awal yang disampaikan adalah yang terjadi sudah terjadi selama bertahun-tahun di Kota Bukit Tinggi. Nah, laporan tersebut sudah kami terima di Polresta Bukit Tinggi dan nantinya akan kami lakukan koordinasi dengan Polda Sumatera Barat terkait dengan penanganan perkara yang atas laporan yang kami terima. Polisi masih terus mendalami dugaan incest ibu dan anak kandung di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, termasuk memeriksa sejumlah saksi dan meminta keterangan ahli. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.
Kita bahas perkembangan kasus inses ibu dan anak di Bukit Tinggi siang ini. Sudah bergabung di Kompas Siang melalui sambungan Zoom Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Fetrizal. Pak Fetrizal, selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Paskalis. Iya Pak, untuk diketahui bersama terlebih dulu Pak, update penyelidikan polisi soal kasus ini sejauh ini sudah seperti apa? Baik, terkait dengan laporan dari ibu saudari EY yang diduga melakukan insest kepada anaknya, kemudian ada lagi dari Nini Mama dan Bundo Kandung serta masyarakat adat Kota Bukit Tinggi pada hari Senin melaporkan Wali Kota Bukit Tinggi ke Polresta Bukit Tinggi atas dugaan pencemaran nama baik dan pernyataan atau perkataan bohong pada saat acara sosialisasi pencegahan pernikahan anak di Balairum Rumah Dinas Wali Kota pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Nah, kami sudah menerima 2 pengaduan terkait dengan terlapor Wali Kota Bukit Tinggi dan sekarang masih dalam proses penyelidikan dan prosesnya pun kami akan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Barat karena ini menyangkut dengan kepala daerah yang dilaporkan terkait dengan penanganan lebih lanjut. Demikian, Mbak. Dari 2 pengaduan ini apakah sudah ada saksi-saksi yang diperiksa, Pak? Baik, untuk pemeriksaan saksi kami sudah 5 orang kami lakukan pemeriksaan dan hari ini juga masih berjalan pemeriksaan saksi-saksi. Ada 3 saksi yang kami rencanakan untuk dalam pemeriksaan untuk hari ini. Dari 5 orang dan tambahan 3 hari ini, apakah ibu dan anaknya ini termasuk saksi yang sudah diperiksa? Untuk ibu sendiri sudah kami lakukan pemeriksaan pada hari Senin kemarin dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap saudara MA dan juga saksi-saksi lain dan mungkin ke depan kita jadwalkan pemeriksaan terhadap saksi yang mengetahui kejadian di Balairum Rumah Wali Kota Bukit Tinggi. Oke, ini nanti Kota Bukit Tinggi juga apakah akan direncanakan dipanggil menjadi saksi? Untuk Wali Kota sendiri rencana nanti kami jadwalkan untuk pemeriksaan di Polresta Bukit Tinggi terkait dengan laporan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh ibu atau saudari EY dan Nini Mama. Oke, Pak Fetrizal, ini ada informasi juga, kami juga sekaligus ingin mengonfirmasi bahwa dugaan persetubuhan ini tidak hanya ibu dan anak, tapi juga dengan adiknya. Ini benarkah informasi ini, Pak? Baik, Mbak, kami jelaskan sedikit terkait dengan penanganan kami atas dugaan insest yang terjadi di Bukit Tinggi. Memang kami mendapatkan informasi setelah viralnya pernyataan dari Bapak Wali Kota pada saat acara sosialisasi. Kemudian kami lakukan penyelidikan dan kami sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang untuk menemukan apakah ini ditemukan peristiwa pidana atau tidak. Yang jelas kami saat ini masih berproses karena informasi di awal itu kejadian itu terjadi pada saat saudara MA berusia atau berada di bangku sekolah menengah atas. Sedangkan yang bersangkutan sendiri sekarang sudah berusia 28 tahun. Karena mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, kami harus berproses melakukan penyelidikan terhadap ataupun peristiwa yang terjadi 10-11 tahun silam ketika si saudara MA ini berstatus sebagai anak di bawah umur. Pak Fetrizal, ini kan sempat ada tudingan juga bahwa anaknya ini dalam kondisi kejiwaan yang tidak sehat. Apakah itu termasuk dalam bagian penyidikan? Apakah ada pemeriksaan psikologis seperti itu untuk korban ini? Baik, untuk pemeriksaan sendiri kami hari ini juga sudah sedang berjalan proses pemeriksaan terhadap saudara MA. Memang pada saat pemeriksaan pertama
pernyataan yang disampaikan atau keterangan yang disampaikan oleh saudara MA memang berubah-ubah dan tidak konsisten dengan apa yang kami pertanyakan. Jadi untuk saat ini kami belum bisa mengambil kesimpulan apakah yang disampaikan saudara MA ini benar atau hanya halusinasi. Karena dari keluarga sendiri sudah menyampaikan pada saat saudara MA ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga atau melakukan emosi tanpa sebab sehingga mereka melakukan rehab di IPWL Agam Solid. Tapi nanti berarti akan ada pendampingan secara psikologis atau pendampingan psikolog juga, Pak Fetrizal? Benar, Mbak. Untuk saudara MA nanti kita jadwalkan untuk pemeriksaan didampingi oleh psikiater dari Rumah Sakit Amar Mukhtar di Kota Bukit Tinggi. Oke. Terakhir Pak, ini untuk penyidikan ini yang akan digunakan penyidik pasal apa Pak yang akan digunakan? Baik Mbak, untuk pertama terkait dengan perbuatan ataupun dugaan insest, tentu kami mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak karena mengingat informasi di awal itu perbuatan itu terjadi pada saat saudara MA atau pengakuan dari saudara MA sendiri terjadi pada saat di bangku SMA. Kemudian terkait dengan pengaduan, untuk sementara kami terapkan pasal 310, 311 dan atau Undang-Undang ITE. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih AKP Fetrizal Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi sudah bergabung siang ini di Kompas Siang. Sehat selalu, Pak.